Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurratina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi azwaji Rasulillahi thahirati ummahatil mu'minina sayyidatina Khadijah kubra wa sayyidatina Aisyah kubra Fatimah batul wa waladaiha wa Hasan wa Husain wa zurriyyatihim al-jami' al-Fatihah. Ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wal ashratil mubassirina wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Jafar Shadiq wa sayyidina Ali al-Ghaidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bin masyarikil ardi wa magharibiha wa bahriha bin qawmin Al-Fatihah. Thumma ila rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa usulina wa qurina wa alal hadirina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitannya. Wa'an malikin iku redaksinya rada beda di sini. Tulisannya apa?
istilah yang takidu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an Malikin, dan hadis dari Imam Malik radhiyallahu anhu. La, tidaklah, dan taqilu, batal, apa al-wudu, bin nadiri, dengan sebab benda yang jarang keluar, wasaniha, dan keduanya, zawalu aklin, zawalu hilangnya aklin, akal, yakni tamyizin, tamyiz, tamyiz itu kesadarannya, bisukrin, sebab mabuk, atau jununin, gila, atau ilmain, epilepsi, atau naumin, tidur, lil khabaris sahihi, lil khabari, sebab hadis as-sahihi, yang sahih, ya, sebab ada hadis sahih. Faman, barang siapa, nama, tidur, fal yatawallah, maka berwudulah. Wa kharaja, kecuali
Bizawalil akli, bizawali hilangnya al akli akal, apa anu asu karena ngantuk, wa awailu dan permulaan, naswati gejala, naswati sukri, naswati gejala asukri mabuk, fala maka tidak naqdo membatalkan fihima keduanya kama seperti idza ketika syakka orang ragu, hal apakah nama telah tidur atau nausa ngantuk, wamin dan sebagian dari alamatin nuasi, alamati tanda an-nuasi ngantuk, sima'u bisa mendengar, kalamil khadirina, kalami pembicaraan al-khadirina orang-orang yang ada, wa illam meskipun tidak yafhamhu paham, la tidak zawaluhu dengan hilangnya binaumi sebab tidur, qa'idin dengan posisi duduk, mumakkinin yang menetap,
maq'adahu, dengan menetapkan pantat. Yaitu al-yaihi, kedua pantat, min dari maqarrihi, tempat duduknya, wa'in, meskipun istanada, dia bersandar, lima, pada benda, lau, meskipun zala, hilang, sakoto, jatuh, awih taba, au atau ihtaba, memeluk lutut, walaisa, tidak ada, baina, di antara, tempat atau tempat di antara, bahasa Indonesianya tempat di antara, maq'adihi, pantatnya, wa maqarrihi, dan tempat duduknya, bijafin, ada renggang, saya jelaskan dulu yang paragraf ini. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Wa an Malikin la yang saqidul wudu binadi. Jadi tidaklah batal wudu dengan sebab benda yang jarang keluar. Fasadiha zawalul akli. Yang kedua adalah keduanya adalah hilangnya akal, tamyizin, jadi kesadaran, bisukrin, sebab mabuk, au jununin, atau sebab gila, au hirmain, atau sebab epilepsi, au naumin, atau sebab tidur, lil khobari sohihi, karena ada dalil hadis yang sahih. Faman nama falyatawaddo, barang siapa tidur maka berwudulah. Makanya ketika di musola di masjid, saya sering melihat ya kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah sepuh sambil suku-suku batok, terus masih pakai mukena lengkap tapi cengklak terus tidur. Nah ini saya pernah ditanya, kalau begitu gimana Gus? Kira-kira wajib wudu enggak? Tadi ada orang bicara begini-begini, dengar enggak? Enggak dengar. Nah tadi kan dijelaskan kalau orang yang ngantuk saja tidak membatalkan wudu, tapi tanda-tanda ngantuk itu masih bisa mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarnya walaupun tidak paham.
Kalau tadi ada orang rame kantong-kantong begitu nggak benar, jadi itu namanya sudah tertidur bukan ngantuk. Jadi kalau sudah tertidur maka wajib wudu. Selain orang yang tidur atau ketiduran, ada beberapa hal hilangnya akal. Hilang akal yang pertama sebab mabuk. Apakah mabuk kendaraan termasuk? Kalau mabuk kendaraan itu kan cuma mual, mules, baru muntah. Hanya namanya saja mabuk, kebetulan namanya sama mabuk. Yang satu mabuk karena minuman keras, satu mabuk karena perjalanan. Yang dimaksud adalah mabuk karena minuman. Kalau sekarang nggak minuman, tapi karena narkoba. Terus bagaimana mabuk perjalanan sampai semaput, kalau sampai pingsan? Nah, di sini dijelaskan kalau junun lafil main. Ya. Orang pingsan pun juga sama, hilang akalnya, itu juga menyebabkan wudu. Iwa ilmain, orang epilepsi, ayanen, ujung-ujung tipu, ketebuk, itu kan orang ayan. Nah, itu juga menyebabkan dia harus wudu. Kemudian wa kharaja bi zawalil aqli, ya, kecuali hilangnya akal an-nu'asu, ya, karena dia ngantuk. Wa awailu nasfati, ya, dari awal atau permulaan ada gejala as-sukri karena mabuk. Fala tidak nafko bihima. Kalau masih gejala guyub-guyub, itu tidak menyebabkan kita wudu. Tapi kalau sudah guyub langsung tidak sadar, kayak orang kena bius, berarti dia mabuk. Nah, saya juga pernah ditanya orang ini. Sekarang kan banyak yang namanya pelatihan hipnosis. Orang setelah hipnosis itu kan dibawa ke alam bawah sadar, dia nggak sadar. Itu wajib wudu nggak? Kalau membaca beberapa kitab, itu hilangnya akal. Karena orang yang hipnosis itu akalnya hilang, maka dia wajib wudu. Karena saya mencoba menghipnosis beberapa orang, ternyata kita tanya apa omongannya tadi tidak paham. Ya bisa ngomong kayak orang tidur, ditanya bla 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 ngomong, tapi ternyata dia tidak bisa memahami omongannya, tidak sadar. Nah, berarti orang yang terhipnosis pun juga wajib wudu karena akalnya hilang. Walaupun dirinya dibawa oleh orang yang menghipnosisnya ke bawah alam bawah sadar, ya tetap dia tidak sadar namanya. Karena tidak sadar itulah orang wajib wudu. Kemudian ada lagi la zawaluhu binaubin, ya, binaubi qaidin. Jadi kita ini ada yang hilang kesadarannya sebab posisi duduk. Saya sering di masjid Jumatan, ya, baik anak-anak, remaja dan dewasa, tidur itu tidak bersandar atau tidak di posisi di atas pantatnya seperti yang dijelaskan di dalam kitab, tapi kepalanya diletakkan di lantai, di atasnya lengan tangannya ini. Ya, kalau tidurnya posisi seperti itu batal. Tapi kalau tetap duduk begini, ya itu tidak batal, karena itu juga yang memberitahu adalah Nabi. Kalau selama bisa duduknya seperti itu tidak batal. Ya, memang kalau duduk seperti itu serius jadi yang melek lagi. Tapi kalau kepalanya diletakkan di lantai, walaupun hanya berbantalkan tangannya ini, ya pules, akhirnya betul-betul tidur. Jadi itu yang namanya ikhtaba walaisa baina maq'adihi wa maqarrihi bijafin. Jadi
itu walaupun memeluk lutut sedang di antara tempat duduk dan mentakan tidak ada renggangan, nemplek kupune dan sebagainya. Nah, yang dimaksudkan seperti orang di Jawa namanya suku-suku batok, dan tetap wudu kalau mau sholat. Kita lanjutkan. Bayang takiru dan batal wudunya mumakkinin orang yang menetapkan intabaha tersadar ba'da setelah zawali hilangnya atau pindahnya alayatihi pantatnya an-maqarrihi dari maqarrihi tempatnya. La tidak wudu syakir. La maksudnya tidak batal, walau ya, wudunya sakit orang ragu-ragu. Hal apakah karena mumakkinan menetapkan pantat aula atau tidak atau ini aula apakah tidak ya, jadi bismillah walau syakin hal karena muakinan tidak tentunya orang yang ragu apakah menetapkan pantat atau tidak. Hal apakah zalat setelah
aliyatuhu pindahnya, maksudnya pindahnya pantat, qabla sebelum al-yaqati tersadar atau terjaga, atau ba'daha setelahnya terjaga, wa tayakunu dan yakin, wa tayakunu ru'ya dan yakin, ar-ru'ya bermimpi, ma'asyaki dengan asyaki ragu-ragu, fihi tentang tidur, silakan. Ma'adami, ma'a bersamaan, adami tidak, tadakuri ingat, naumin tidur, la tidak, asaro memberi dampak, memberi dampak, lahu mimpi, la azara tidak memberi dampak, lahu pada mimpi, bihilafi berbeda, ma'a dengan asyaki ragu, fihi tentang tidur atau dalam tidur, ini pas ya, tentang tidur, li'annaha karena mimpi, murajjihatun yang mengunggulkan, li ahadi salah satu, tarfaihi dari dua sisi, itulah jelas ini.
yang ini kita menjelaskan tidak dengan hilangnya kesadaran ya sebab tidur. Nah, dengan posisi duduk yang menetapkan pantatnya. Jadi ketika kita duduk menetapkan pantat, duduknya bisa jenak jenak saja. Nah, bisa tetap di situ, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah merenggang kemana-mana, katakanlah terus bersandar ke sebelah kanan atau sebelah kiri, nah itu membatalkan wudhu. Fala wudhu syakin. Jadi tidak wudhunya orang yang ragu-ragu. Hal kana mumakkinan. Jadi orang ragu-ragu. Saya tadi wudhu apa sudah wudhu apa enggak, sudah batal atau tidak. Aula au. Jadi kalau sudah perasaan seperti itu, supaya kita tidak terjadi was-was, segera wudhu. Kalau itu dipikir terus wudhu enggak, wudhu buruk, dan menyebabkan kita akhirnya was-was. Ketika sudah was-was, maka wudhu dengan air yang banyak pun merasa tidak suci karena was-was. Kemudian orang yang hilang kesadarannya, tapi di situ antara sadar antara tidak. Kayak orang sekarang namanya nge-fly, ya, antara sadar dan tidak. Kita kan sering tidur, kalau orang Jawa seperti lindium, ya. Mau bergerak tidak bisa, tapi bisa melihat kanan kiri yang ada di sekitar kita. Mau baca ayat kursi sudah tidak bisa, baca tidak bisa. Nah itu antara sadar dan tidak sadar. Nah bagaimana solusinya? Ya tetap wudhu saja, karena kita tadi terbawa ke dalam alamnya orang yang sedang tidur, walaupun di situ adalah alam bawah sadar kita yang mempengaruhi. Sampai orang bisa bermimpi, apalagi sampai mimpi, berarti kan angkor. Kalau sampai bermimpi, maka ya kita disarankan untuk saja turunnya sampai mimpi-mimpi. Ya, sampai mimpi bisa datang ke peringatan puncak abad 1 abad NU. Ya, berarti orang itu sudah bermimpi, berarti dari dua sisi yang diunggulkan, berarti dia tetap wajib wudhu. Dan lanjutkan Wasali suha dan ketiganya masuk menyentuh farji adamiyin, farji kemaluan adamiyin manusia, atau mahalli tempat qadhihi terpotongnya, ini maksudnya terpotongnya kemaluan. Jadi kalau ada laki-laki terus kita dipotong kemaluannya kita pegang, itu membatalkan wudhu. Walau meskipun limayitin milik mayit, au sogirin atau anak kecil, kubulan yaitu kubulnya,
dubur itu kemaluan laki-laki dan perempuan yang ada di bagian depan. Kanal farju, yaitu al-farju kemaluan, au tuburon, atau tuburon tubur, tubur itu anus. Muttasilan masih menempel, atau maqtu'an terputus, illa kecuali ma sesuatu muti'a yang terputus fil khitani di saat khitan. Saya jelaskan. Saya pernah ditanya orang, Gus, saya menyentuh anak ini batal enggak? Jadi ada ibu-ibu terus melihat anak laki-laki itu sudah besar, SMP, tapi dia belum khitan. SMP kelas 3 belum khitan. Itu kategori anak masih bayi, masih kecil apa sudah dewasa? Ciri-cirinya kalau anak sudah dewasa berarti sudah pernah mimpi basah, ya di sekitar kemaluannya itu sudah tumbuh rambut. Tapi kan tidak mungkin kita itu membuka celananya anak itu sudah keluar rambutnya atau belum. Makanya kadang-kadang saya repot untuk menjawabnya. Kalau ada anak sudah besar belum khitan, terus sholat jejer-jejernya nyenggol, kira-kira membatalkan enggak? Yang jelas kalau sudah SMP ya pasti membatalkan sekolahnya SMP. Di kota itu ada beberapa, dulu saya ini SMA sampai sunat, bahkan mau lulus SMA. Nah, ya kadang-kadang sebabnya ada yang anaknya takut, ada yang disebabkan karena orang tuanya tidak perhatian. Makanya kalau yang sunat-sunatnya besar, ya idealnya sunat itu ya lulus SD lah. Setelah lulus baru langsung disunat. Kalau menurut perhitungan yang dibikin, setelah lulus SD itu sudah rata-rata anak laki-laki sudah pernah mimpi basah. Walaupun rambutnya belum tebal yang di sekitar kemaluan, kalau sudah muncul itu berarti dia sudah membatalkan wudu bila kita menyentuh. Nah, makanya ini kadang-kadang juga mau menjelaskan apa adanya, takut yang punya anak mendengar kita jaga enak. Nah kalau nggak dijelaskan berkali-kali bersentuhan, akhirnya juga batal. Kita nggak menjelaskan karena dia batal terus akhirnya sholat karena tidak tahu. Kita yang tahu ya akhirnya kita juga dosa. Ya untuk jenengan ngaji, jadi ketika ada anak mau kelas SMP guru sunat pasti membatalkan, itu bukan kategori anak kecil, itu yang telah dikita. Kita lanjutkan warna itu anggota yang batal disentuh. Binat tuburi dari, jadi binat tuburi dari anus, multaqo tempat, al-mafadi dua bibir,
minat tuburi multaqal manfadi. Jadi multaqal tempat, al-manfadi dua bibir. Wamin dan dari kubulil mar'ati, kubuli vagina al mar'ati perempuan, multaqo tempat, sufroiha dua sisi, alal manfadi ala pada al manfadi dua bibir vagina, la bukan, ma bagian, waro'ahuma selain dari keduanya. Kamahali seperti tempat, seperti mahali tempat, jadi seperti tempat, khitaniha khitannya wanita, jadi yang kita punya anak-anak perempuan kalau sudah menjelang dewasa, ya, kalau seperti sekarang di sini ada Raya, ada Mesa, itu kalau nyawi, ya, sampai memegang apa namanya, bibir-bibirnya kemaluan dan sebagainya, depan belakang, itu menyebabkan wudhu kita batal. Jadi itu menyebabkan wudhu kita batal. Nah, nanti kalau sudah punya cucunya sudah seusia Mesa Raya begini, kalau nyewoi ya jangan dicewoi setelah dengan wudhu, tapi sebelum wudhu. Ya. Jadi kadang orang nggak tahu karena itu termasuk kemaluan. Jadi memegang kemaluan itu menyebabkan kita batal. Apalagi anak sudah beraktivitas ini MI kelas 1, ya, itu sudah membatalkan. Kalau masih balita ya mungkin pendapatnya ulama tidak batal, tapi di dalam beberapa fikih kalau sudah kelas 1 MI ya tetap sudah membatalkan karena bukan balita lagi. Terus bagaimana? Terus kadung mandi, kita kadung wudhu, nangis, terus ini minta dipupuk sama bedak, baby towel, ya. Nah, tapi setelah itu kita tetap menyentuh. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil ya dikasih bedak depan belakang, ya saya sebelum wudhu, baru setelah itu baru wudhu. Karena apa? Kadang minta bedak dari atas ke bawah, ya, lerot-lerot gitu kan. Nah, makanya setelah tahu ilmunya ya boleh, tapi jangan menyentuh. Pingin aman ya pakai sarung atau pakai apa namanya, selopong tangan, ya. Kita lanjut. Naam, benar. Naam, benar.
Naam benar yuntabu disunahkan apa al-wudu'u min masih menyentuh nahwil anati nahwi sejenis atau seperti al-anati bulu kemaluan wa batinil aliyati wa batini dan bagian dalam al-yati pantat wal unsayaini dan dua testis. Testis itu ya ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Wasarin dan rambut, nabata yang tumbuh, fauqa di atas, zakarin zakarin penis atau zakar. Wa asli fahlin, wa asli dan pangkal, fahlin paha, walamsi dan menyentuh, sawiratin wanita kecil, fa'amrodin dan lelaki kecil, wa'abroso dan orang sakit lepra, wa'yahudin dan orang Yahudi, wabin nahwi, wabin dan setelah nahwi seperti fasbin bekam, wa nadrin dan melihat, bisyahwatin dengan syahwat, walau meskipun ila pada mahromin, mahrom atau muhrim, wa talafudin dan mengucapkan bimaksiatin dengan maksiat, wa ghadabi dan marah,
wa hamli dan membawa mayyitin mayyit wa massihi dan menyentuh mayit wa qafsi dan memotong lufrin kuku wa syaribin dan kumis wa halqi dan mencukur ra'sihi kepala wa kharaja dan dikecualikan bi adamiyin dari manusia. Jadi kalau orang dulu bi adamiyin dengan dari anak cucu Adam, biasanya dimaksud manusia. Bi adamiyin dari manusia. Farjul bahimati, farju kemaluan, al-bahimati binatang, idla tidaklah yustaha menimbulkan syahwat wa min oleh karena itu wabil oleh karena itu sama kemudian jaza diperbolehkan an-nadharu melihat ilaihi pada kemaluan bibani dengan bagian dalam kafin telapak tangan li qaulihi sebab sabda Nabi man barang siapa masa menyentuh farjahu kemaluannya wafi riwayatin wafi dan dalam riwayatin satu riwayat man barang siapa masa menyentuh lakaron lakar atau penis falyatawaddo maka
maka berwudulah. Saya jelaskan dulu. Ini ada kata-kata na'am, iya, benar. Jadi disunahkan berwudu ketika menyentuh sejenis bulu kemaluan yang baru tumbuh dari anak-anak, terus rambut yang tumbuh di atasnya zakar, ya, pangkal paha, menyentuh wanita kecil, menyentuh laki-laki tampan yang belum berkumis, kemudian menyentuh orang yang berpenyakit lepra. Ya, kalau habis nyambangi orang, menuju orang, besuk orang sakit, sebaiknya keluar dari kamarnya orang sakit itu kita berwudu, dibersihkan dulu tangannya sampai bersih, ya, baru kita berwudu, dibersihkan dengan pakai sabun. Nah, kemudian menyentuh orang Yahudi atau Nasrani. Jadi kan Nabi salaman dengan orang Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau orang dulu diwajibkan wudu, kalau sekarang tidak wajib wudu, wajib pakai hand sanitizer. Dulu perintahnya wudu, sekarang perintahnya orang nggak pernah ada wudu, disalaman dengan siapapun wudu. Sebenarnya tidak hanya dengan orang Yahudi Nasrani. Kenapa orang Yahudi atau Nasrani? Dengan pernah nggak lewat dari Paris Selatan sampai Simpang 5 Gumul? Itu ada kampung Sidoarjo, ya, itu kan mayoritas dia Nasrani. Di pinggir jalan kan ada tulisan jual sate babi. Manusianya yang Nasrani itu tidak najis, tapi kan kita tidak tahu kalau dia habis makan sate babi di situ. Sebab dia makan sate itulah menyebabkan kita diwajibkan wudu. Ya, ini kita nggak ekstrim, tidak keras, enggak. Nah, karena babi anjing bagi umat Islam itu perkara yang diharamkan dan itu najisnya Allah. Makanya kalau habis bersalaman dengan orang-orang seperti itu, kita disunahkan wudu. Bahkan orang lain, orang dulu itu sunnahnya muakkadah, jadi mendekati wajib wudu. Dan kadang saya berpikir begini, saya punya teman banyak, tidak hanya orang Islam saja, non Muslim juga banyak. Tapi ya wudu saya bukan habis ketemu itu terus wudu. Ya, nanti sakit hati orangnya kalau habis bertemu dengan orang itu terus kita wudu. Nah, makanya di Islam pun juga kita dilarang nikah beda agama. Coba kalau perempuannya katakanlah Nasrani, di Nasrani tidak mengharamkan daging babi, daging anjing. Ketika itu orang laki-laki Muslim yang punya istri non Muslim terus habis makan sate babi, sate anjing dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Mau kita gauli, dia masih belum suci karena habis makan babi, sate babi. Kita kena liurnya anjing saja suruh bersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, masa kita harus tiap hari, laki-laki yang punya istri Nasrani itu harus dimandikan dengan tanah setiap hari, diguyur 7 kali, salah satunya dengan tanah? Kan tidak mungkin. Makanya ini Allah melarang umat Islam itu nikah beda agama, diantaranya ya termasuk itu. Kedua, banyak penyebabnya sebenarnya kalau kita bahas banyak, tapi diantaranya karena ini keterkaitannya dengan wudu, ya saya contohkan seperti itu. Nah, kita orang yang di luar Muslim, non Muslim, kita punya kegiatan kan tidak tahu. Habis ke kandangnya, ya kan, ya kalau kandang ayam, kalau ke kandang babinya. Nah, terus saya kemarin menjumpai begini juga. Ada salah satu orang beternak kambing, ya, beternak kambing. Terus saya perhatikan orang itu merumput, kok nggak banyak rumputnya,
Terus dia membawa satu sak kecil kurang lebih ukuran 10 kilo. Saya tahu isinya sak itu namanya apa? Itu sentratnya babi. Terus saya tanya, kan kamu kok nggak merebut banyak? Mas, sekarang udah nggak perlu merebut banyak. Saya sekarang sudah menemukan formula hebat. Apa ya? Ini sentratin babi. Wedusku, kalau wedus kambing saya, kalau saya kasih makanan rumput dan sentrat itu jadi cepat gemuk. Nggak rugi. Nanti balik ngaret sedih kalau rugi. Terus saya gini, ya Allah. Terus mereka itu awal jadi mana berdusi, digawe akikoan dan sebagainya. Nah, apa penyebabnya? Pengetahuan tentang seperti ini nggak sampai pada mereka. Siapa yang salah? Mau saya tegur katanya, sampai menok-menok. Ya kita nggak berdaya. Nah, ini jadi problem juga. Jadi kambing itu dimakani, dicampur dengan rumput, dicampur dengan yang namanya sentratnya babi, lebih besar. Mungkin bisa besarnya persis seperti babi itu. Dalam pikiran saya, otak saya gini, ya Allah. Nah terus ini kalau dijual bebas, berarti orang ini sama dengan menjual babi di tengah pasar kambing. Saya tanya, nah sampai soal sih marai mana di kambing kalau makanannya babi. Waktu kecil saya manusia ini masih makan makanan babi namanya bulgur, rontok-rontok titik itu kan. Nah, makanya hati-hati. Kalau kami akhirnya saya gini, oh berarti jangan-jangan kambing ternak yang guru itu sentratan babi jangan-jangan. Akhirnya saya curiga dengan langganan-langganan yang saya beli ketika saya selamatkan itu. Ini ngerti kok gak paten kok kambing di kandangnya itu bagus-bagus. Iya, saya sama istri saya ini lihat itu ya. Baru kemarin itu. Ya Allah, jangan-jangan yang itu juga dikasih ini. Saya baru nyembelih kambing yang terakhir itu satu, yang satu itu baunya aneh. Itu masih ada dalam videonya. Nah, saya mengingat nyembelih itu, saya ingat orang kemarin. Oh, bagi dicombor pakai sentratnya babi. Jadi peringgil-peringgilannya kayak serindel itu ya, itulah sentratnya babi. Minuman-minumannya campurannya di dalam botol itu ya untuk penggemuk babi. Semuanya mungkin ya jadi babi. Kalau saya lirik tulisannya bahasa Inggris, makanya kalau berbahasa Inggris dia tidak akan paham. Benar pemerintah itu kalau produk dijual di Indonesia harus ada terjemah Indonesia. Ini jangan-jangan sentratnya tidak ada di pasaran, hanya orang-orang tertentu. Mungkin bisa belinya di orang yang beternak babi dan sebagainya. Mungkin dia katakanlah di pasar gelap, black market. Ini jadi pemikiran saya hampir seminggu kemarin sebelum acara call. Sebelum acara call kemarin saya bilang seperti itu. Terus saya mikir lagi, jangan-jangan sapinya di mana-mana bisa. Ya akhir zaman ini ya, karena kita menghalal cari yang halalan thayyiban akhirnya sulit. Kambing dicampur yang namanya rumput dicampur dengan sentratnya babi, minumannya semuanya. Ya Allah, ya nggak bisa jadi standar yang jual Pak Kaji. Dan ternaknya apa dia tahu? Mau makan bakso yang daging sapi, akhirnya mikir-mikir lagi. Ya mudah-mudahan mereka-mereka yang muslim punya ternak seperti itu disadarkan oleh Allah, kasih hidayah, jangan dimakan seperti itu.
Jangan-jangan lelenya juga harus dimakan begitu biar cepat besar. Memang semua makanan yang berhubungan dengan penggemuk babi itu cepat besar. Saya tidak tahu penyebabnya karena saya tidak pernah mempelajari itu, tapi saya amati kemarin di rumah seperti itu. Saya nggak berani komentar sama yang punya kambing, nanti bisa marah, bisa digeplak. Saya hanya batin, itu jelas makanan untuk makanan babi. Akhirnya ya ngomong apa disawab, sebab bunuh. Apakah saking kangennya hudgain? Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah di dunia atau akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin wa hamdan hamdan wa kabi'an wa sida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an birahmatika ya rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman nafi'an fahman nabiyyin wa hukmul mursalin wa ilhamal malikan birahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bidal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.